Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pika Vitasari, kelas 10 MIPA 1, nomor absen 24, tugas membuat video tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, mapel sejarah Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Kediri bercorak Hindu. Selanjutnya adalah sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri yaitu Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian seperti dikutip dari buku Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik sampai Kontemporer oleh Adi Sudirman. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana sakti bernama Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala Kahuripan dan Panjalu Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas, seperti dikisahkan dalam Prasasti Mahaksubya 1289 Masehi, Kitab Nagara Kertagama 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang 1540 Masehi. Pada awal masa perkembangan, Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui orang. Prasasti Turun Hyang II 1044 yang dikeluarkan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggalan Raja Airlangga. Sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu mulai diketahui oleh adanya prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Sebelum Sri Jayawarsa, hanya Raja Sri Samarwijaya yang diketahui. Letak kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat kerajaan Kediri tersebut terletak di tepi Sungai Brantas yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Selanjutnya adalah Raja Kerajaan Kediri. Raja Kerajaan Kediri yaitu yang pertama Sri Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu, kedua Sri Kameswara, ketiga Prabu Jayabaya, keempat Prabu Sarwaswera, kelima Prabu Konsaryadipa, keenam Srengga Kertajaya, ketujuh Kertajaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri dapat diketahui melalui kronik-kronik Cina yang menyebutkan diantaranya sebagai berikut. 1. Kediri menghasilkan banyak beras. 2. Barang-barang dagang lain yang laku di pasaran, seperti emas, perak, daging, kayu cendana, pinang, dan gerabah. 3. Telah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Keempat, posisi Kerajaan Kediri sangat strategis dalam perdagangan Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan kota pelabuhannya. Kelima, pajak rakyat berupa hasil bumi. Dan selanjutnya adalah kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Kehidupan sosial Kerajaan Kediri, masyarakat Kediri tidak menganut sistem kasta seperti disampaikan dalam kitab Lubdaka. Dalam kitab tersebut disampaikan tinggi rendahnya martabat seorang tidak ditentukan oleh dasar keturunan dan kedudukan, tetapi berdasarkan tingkah lakunya. Dan masa kejayaan Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya. Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya yang dibukukan dalam Jongko Joyoboyo. Di samping itu, sikap merakyat dan visi Jayabaya yang jauh ke depan membuatnya dikenang. Selanjutnya adalah runtuhnya Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya.
seperti dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Nagara Kertagama. Pada tahun 1222, Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumampel kekuasaan Kediri, mencetuskan perang antara kerajaan Kediri dan Tumampel di dekat desa Ganter. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumampel atau kerajaan Singasari. Yang selanjutnya yaitu peninggalan kerajaan Kediri. Peninggalan kerajaan Kediri salah satunya yang diyakini yaitu situs Todowongso pada awal tahun 2007. Sejumlah acak kuno peninggalan kerajaan Kediri yang ditemukan di Desa Gayam. Kediri tersebut tergolong langka karena untuk pertama kalinya ditemukan patung Dewa Siwa, catur muka atau bermuka 4. Prasasti kerajaan Kediri juga menjadi peninggalan, diantaranya yaitu yang pertama, Prasasti Sirah Keting berisi pemberian hadiah pada rakyat oleh Raja Jayawarsa. Yang kedua, Prasasti Tulung Agung dan Kertosono berisi masalah keagamaan yang ditulis Raja Bameswara 1117 sampai 1130 Masehi. Yang ketiga, Prasasti Ngantang menerangkan pemberian hadiah pada rakyat Ngantang. Hadiahnya berupa sebidang tanah yang telah dibebaskan pajaknya oleh Raja Jayabaya 1135 Masehi. Yang keempat, Prasasti Jaring memuat nama seperti Kebo, Waruga, dan Tikus Jinada. Kelima, Prasasti Kamula menerangkan keberhasilan Raja Kertajaya memerangi musuh-musuhnya di Katang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.